Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, saya Pun Handayani, guru bahasa Inggris SMP Negeri 1 Munut. Pada kesempatan kali ini, saya mengangkat tema tentang pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Carol Ann Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang menyesuaikan instruksi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu siswa. Tomlinson menyatakan bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru mengadaptasi kurikulum, metode pembelajaran, dan lingkungan belajar berdasarkan kemampuan, gaya belajar, minat, dan kebutuhan belajar masing-masing siswa. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi setiap siswa dengan menyesuaikan aspek konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Di SMP Negeri 1 Munut, saya mengajar kelas 8 dan kelas 9. Dalam hal ini saya mengajar murid dengan fase D. Tantangan yang saya hadapi dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya siapkan, yang pertama adalah saya harus kreatif untuk menemukan ide-ide baru sehingga mereka tidak bosan berada di kelas saya, dan bahasa Inggris menjadi pembelajaran yang menarik dan tidak menegangkan. Tantangan yang kedua adalah kelas saya termasuk kelas gemuk. Ada lebih dari 30 siswa di kelas saya, sehingga saya harus mengatur kelas supaya murid-murid saya itu bisa belajar dengan baik di kelas. Tantangan yang ketiga, murid saya tidak membawa gadget di kelas. Dari tantangan yang saya hadapi, saya membuat aksi yang pertama untuk mengatasi keterbatasan gadget yang pada siswa. Saya menggunakan kuisis mode kertas, kemudian mode PR, dan mendownload soal, kemudian saya print, saya bagikan kepada murid saya. Saya belajar dari berbagai sumber. Sumber belajar yang pertama saya adalah platform Merdeka Mengajar. Saya biasa belajar dari PMM, terutama dari fitur pelatihan mandiri. Saya sudah mendapatkan 42 sertifikat aksi nyata pelatihan mandiri PMM. Berikut ini adalah pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di kelas saya. Good morning, everybody. Good morning. How are you today? I am fine, thank you. And you? I am fine too. Before we start our lesson, please pray. Attention please, let's pray together. Come on. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di kelas saya adalah dengan memberikan variasi kegiatan atau berbagai macam kegiatan untuk murid di kelas saya. Yang pertama, saya memberikan pembiasaan dengan listening. What I say. Please write what I say. Number one, state. Number 9. Are you ready for number 9? Number 9, went around. And then number 10, the village. I will count until 10, ya. So I will count until 10. You must put your paper on my hand. I will count starting from now. 1, 2, 3. Dalam hitungan 10, murid harus mengumpulkan lembaran yang berisi kata-kata yang saya diberikan tadi ke depan kelas, dan itu kegiatan sangat seru karena murid berebut untuk segera mengumpulkan. Saya juga memberikan kegiatan repeating. Context 42. We will read together repeatedly. A parent in my hometown. When I was a child, I always waited. Kegiatan yang ketiga adalah membandingkan teks. Dalam awal semester ganjil ini, murid saya di kelas 8 mempelajari teks recount. Kami membandingkan teks dengan cara saya membentuk kelompok di dalam kelas, dan satu kelompok terdiri dari 4 orang. Next, I want you to make a group of 4. This is the first group, and that is the second group. Group 3, group 4, and then this is group 5, and group 9.
dan orang tersebut menentukan tujuan atau social function dari satu teks, generic structure, kosakata yang dipelajari, dan tense atau bentuk kalimat yang digunakan. Tentu saja dalam setiap pembelajaran bahasa Inggris, murid saya membutuhkan untuk mempelajari kosakata. Saya memberikan kesempatan kepada murid saya untuk menggunakan gadget mereka untuk menemukan kosakata bahasa Inggris dari Google Translate. Murid saya memahami suatu kata dengan menerjemahkan kata yang mereka tidak tahu artinya itu dengan membuka Google Translate. Setelah kita mempelajari suatu teks record, kita bertanya jawab baik lisan maupun tulis tentang teks yang dipelajari. Di akhir pembelajaran, saya meminta murid saya untuk melakukan kegiatan menulis. Di materi recount teks ini, saya meminta murid saya menulis yang pertama tentang kegiatan permainan tradisional. Dan yang kedua, saya meminta murid saya untuk menulis tentang pengalaman yang telah lampau mengenai merayakan hari kemerdekaan. Assessment yang saya berikan kepada murid saya terdiri dari berbagai teknik. Yang pertama, saya melakukan pengamatan. Pengamatan yang saya lakukan itu saat kegiatan kelompok dan sepanjang pembelajaran. Kegiatan assessment yang berupa pengamatan ini saya lakukan yang pertama untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid saya dari materi yang dipelajari. Yang kedua, untuk mengetahui gaya belajar murid saya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki pembelajaran saya berikutnya. Assessment yang kedua yang saya lakukan adalah seperti yang saya paparkan di awal, yaitu menggunakan dictation atau test listening. Selain test listening tersebut, tentu saja dalam pembelajaran bahasa Inggris kita memahami suatu teks dan kemudian kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks tersebut, dan pertanyaan tersebut juga bervariasi. Ada menjawab pertanyaan esai, menjodohkan, menyimpul kegiatan melengkapi kalimat. Saya juga mengambil assessment yang disediakan oleh Quizizz. Jadi saya memberikan variasi kegiatan dan variasi jenis assessment kepada murid saya agar kelas saya tidak membosankan. Suatu ketika saya juga menggunakan Quizizz paper mode atau Quizizz mode kertas. Quizizz paper mode ini sangat membantu murid yang tidak memiliki gadget dan juga tidak memiliki paket data. Dalam Quizizz paper mode ini, murid diberikan barcode yang sudah saya siapkan dan menjawab pertanyaan dengan mengangkat barcode. Saya juga membuat media alat peraga yang saya beri nama pagar betis. Pagar bersingkatan dari Papan English Grammar, membuat pembelajaran bahasa Inggris tidak sulit. Pagar betis ini terdiri dari papan dan serangkaian kalimat yang sudah saya siapkan dan dicetak dibentuk dalam awan-awan yang menarik. Dengan menggunakan media pagar betis ini, murid saya memahami tentang menggunakan 3 tenses, yaitu simple present, simple past, dan simple future. Saya juga membuat media pembelajaran interaktif yang saya beri nama telepati. Media pembelajaran interaktif telepati ini merupakan media yang dibuat dari Canva yang digabungkan dengan Quizizz dan Wordwall. Tujuan dari media ini adalah agar siswa memahami pola kalimat simple past tense dan memahami penggunaan regular and irregular verb. Tujuan dari media ini adalah agar siswa dapat menceritakan kegiatan yang terjadi di waktu lampau. Telepati merupakan kepanjangan dari telling experience in the past time. Sesuai tujuannya, media pembelajaran interaktif ini menyediakan materi dan kuis yang membantu murid memahami dan menggunakan pola kalimat simple past tense, dan pada akhirnya murid dapat menceritakan pengalaman masa lampau menggunakan kalimat dengan grammar yang benar. Hasil dari apa yang telah saya lakukan terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, murid saya tidak merasa tegang
tegang, mereka ceria dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Hasil yang kedua adalah peningkatan hasil belajar murid. Hasil yang berikutnya adalah ada beberapa di antara murid saya yang mengikuti kompetisi bahasa Inggris. Artinya murid saya merasa percaya diri untuk mengikuti kompetisi bahasa Inggris yang diadakan oleh organisasi di luar sekolah. Demikian paparan saya mengenai aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya terapkan di kelas bahasa Inggris saya. Semoga paparan ini bermanfaat dan semoga kita bisa memberikan pembelajaran yang optimal di kelas dan bisa memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Kelas bahasa Inggris banyak sekali kegiatan yang kita lakukan seperti listening, memahami kosakata, diskusi kelompok, dan juga presentasi. Saya juga jadi tahu apa yang sedang dipelajari dan dengan itu nilai saya menyenangkan dan tidak menegangkan. Dengan banyaknya kuis, kegiatan bahasa Inggris menjadi lebih menantang. Di kelas bahasa Inggris, kami banyak melakukan kegiatan seperti listening, speaking, diskusi, pemain kosakata, dan diskusi kelompok. Dengan seperti itu, nilai kita semakin meningkat. Menurutmu permainannya gimana? Seru. Seru ya? Tentang apa itu? Recount text ya. Itu permainannya di soalnya di kuisnya itu ada berapa level? 3 level. Terus tentang apa saja? Kalau level 1 itu disuruh apa itu? Memasangkan kata. And then level 2 nyusun. Terus and then level 3 menjawab pertanyaan. Aldi, menurutmu gimana? Seru ya? Pengen main lagi? Iya. Bisa membuat paham? Bisa. Tentang apa itu materinya? Recount text. Menurutmu permainannya gimana, Sarila? Seru. Sudah selesai semua? Sudah. Sampai refleksi? Sudah. Skornya betul semuanya? Yes. Very good ya. Terus paling seru itu level berapa? Level 2. Soalnya kenapa kok paling seru? Nyusun kalimat. Agak susah ya? Agak susah. Zahra ya? Zahra suka permainannya? Suka, Bu. Suka. Tentang apa itu? Simple past tense. Simple past tense. Yang paling seru level berapa? Level 2. Level 2 yang menyusun ya?